Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Prinsip Kehati-hatian Bank. Kami di sini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ayu Sukarini, dan rekan saya Fitmar Asmarani. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian rupa kompleksnya, the most related industry in the world. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melaksanakan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank, Prudential Banking Principle. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank dalam keadaan sehat, liquid, dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Materi yang kedua adalah prinsip 5C, the 5C Principle. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan prinsip 5C atau the 5C Principle of Credit Analysis. Adapun penjelasan tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut. Yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition of economy. Prinsip yang pertama adalah karakter, yang bermakna kepribadian, watak, sifat, kebiasaan debitur pihak yang berutang sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela atau tidak. Untuk itu, kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu, dapat pula diperoleh dari informasi bank sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang pengkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara online dengan bank sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analisis kredit bank. Lalu prinsip yang kedua adalah capacity. Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Lalu prinsip yang ketiga, kapital. Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitmar Asmarani. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang prinsip 5C, yaitu prinsip yang keempat, prinsip kolateral. Kolateral adalah jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya apabila debitur tidak dapat membayar pinjaman. Biasanya,
Jaminan yang digunakan nilainya lebih tinggi daripada yang dipinjam. Di sini, bank harus pandai menilai atau melakukan taksir harga kepada harta yang akan dijadikan jaminan oleh debitur, agar apabila suatu saat debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam, bank tidak akan mengalami kerugian. Adapun nilai dari jaminan tersebut harus memiliki nilai guna yang lebih tinggi daripada utang yang diberikan oleh debitur. Selanjutnya yaitu prinsip yang kelima, condition of economy. Dilihat dari keadaan perekonomian sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Kondisi yang perlu diperhatikan antara lain masalah sumber daya manusia, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup prinsip 5C. Setiap lembaga bank ataupun non-bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian tersebut dimuat dan ditetapkan secara jelas di dalam kebijakan pemberian kredit, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kebijakan pokok dalam pemberian kredit yang memuat pokok-pokok mengenai yang pertama, tata cara pemberian kredit yang sehat. Yang kedua, pemberian kredit kepada pihak yang berkaitan dengan bank. Yang ketiga, pemberian kredit kepada debitur-debitur besar tertentu. Yang keempat, pemberian kredit yang mengandung risiko yang tinggi. Dan yang kelima, pemberian kredit yang perlu dihindari. Yang kedua yaitu tata cara penilaian kualitas kredit. Penilaian kualitas kredit harus berdasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan kredit bank maupun non-bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga yaitu profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Dalam kebijakan pemberian kredit dinyatakan bahwa semua pejabat lembaga keuangan bank maupun non-bank yang terkait dengan perkreditan, termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi, sekurang-kurangnya harus yang pertama, melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. Dan yang kedua, menyadari dan memahami sepenuhnya pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih sama-sama belajar seperti kalian yang mendengarkan. Terima kasih.